Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab kedua, yaitu tentang pengukuran dan besaran. Ya, kemarin kan sudah mengenal tentang hakikat ilmu fisika, jadi sekarang kita akan menginjak ke materi yang lebih serius. Mulai masuk tentang hitungan ya. Oke, yang pertama, pengertian pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar, ya. Dalam pengukuran dibutuhkan tingkat ketelitian masing-masing. Ketelitian adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Jadi nih, eh, misalnya besaran standar yang sudah kita tahu itu kan ada namanya besaran pokok dan sebagainya, itu kan ada satuan. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang-belakang lagi. Kemudian ketelitian. Di situ tertulis adanya dilakukan pengukuran secara berulang. Jadi misalnya nih ada 3 anak ya, mengukur dengan penggaris. Apakah dari ketiga anak tersebut selisihnya itu jauh atau selisih hasil yang didapatkan itu dekat? Jadi semakin selisihnya itu semakin kecil, itu berarti tingkat ketelitiannya semakin tinggi. Tapi jika selisihnya semakin jauh, berarti ada kesalahan dan berarti tingkat ketelitian dari ketiga anak tersebut bermasalah atau mungkin salah satu dari ketiga anak tersebut. Dan untuk melakukan pengukuran berulang biasanya dibutuhkan lebih dari 2 orang dan sebaiknya bersifat ganjil, menghindari adanya kesamaan kubu ya. Oke, kita lanjut aja. Alat ukur panjang yang dipelajari di sini adalah penggaris atau mistar, memiliki tingkat ketelitian 0,05 cm atau 0,5 mm. Maksudnya gimana? Misalnya satu anak mengukur dengan 17,1 gitu kan, 17,1. Satu anak lagi itu adalah 17,15 atau satu anaknya lagi 17,05. Itu masih bisa ditolerir karena dia tingkat ketelitiannya jadi selisih atas dan selisih bawahnya itu dia masih plus minusnya masih sesuai dengan ketelitian mistar yaitu 0,05 cm. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian 0,05 cm, 0,005 cm atau 0,05 mm. Mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian 0,005 cm atau 0,005 mm. Jadi dari penggaris sampai ke mikrometer sekrup, jadi penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup semakin menuju ke bawah dia semakin teliti ya, tingkat telitiannya semakin kecil. Jadi, tingkat ketelitiannya semakin besar dan tingkat kesalahannya semakin kecil. Di sini ada penggaris atau mistar. Jadi ketika kalian melihat sebuah penggaris, ini adalah posisi yang benar, jadi tegak lurus di atas. Ini salah ya. Kemudian dilihat di sini, nih ya. Jadi posisi dari awal itu tepat harus di tepat angka 0 dan di akhir ini menjadi patokannya pokoknya 0. Kemudian di akhirnya kita lihat dia di sini berapa. Kemudian hasil pengukurannya adalah seperti ini. Jadi ketika kalian menulis adalah di sini kan dia 3. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 berarti 3,4. Nah, di sini dia di tengah-tengah, 5 plus minus 0,05 cm. Plus minus ini atau tingkat ketelitian yang awal tadi saya bilang itu tetap harus ditulis, ya. Kemudian, cara pengukuran dengan jangka sorong. Di sini terdapat skala utama dan skala nonius. Skala utama terletak pada rahang tetap, sedangkan skala nonius terletak di bawah pada rahang geser dan ukurannya lebih spesifik atau skalanya lebih kecil. Pertama yang kalian lihat adalah lihat posisi angka 0 pada skala nonius dan bandingkan posisinya pada skala utama. Ya. Cari garis yang tepat berhimpit antara garis pada skala nonius dengan skala utama. Pada garis yang berhimpit perhatikan angka pada skala nonius. Ini rumusnya, angka utama yang terletak tepat di belakang angka 0 pada skala nonius ditambah angka nonius yang berhimpit dikali 0,01 plus minus 0,005 cm. Nah, di sini bedanya waktu kalian SMP, di sini tidak ditulis, tapi kalau di SMA ini wajib ditulis ya, plus minusnya 0,005 cm. Oke. Di sini ada catatan, ini plus minus 0,05 cm menyatakan tingkat ketelitian jangka sorong dalam satuan cm. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama kalian harus lihat adalah letak 0.
nolnya ini adalah skala utama, yang atas ini skala utama, yang bawah itu adalah skala nonius. Jadi kalau kalian pakai alat itu, yang bawah itu bisa digeser-geser, sedangkan yang atas dia akan tetap. Kemudian di sini kamu lihat angka nolnya pada skala nonius, dia letaknya di mana pada posisi skala utama. Ternyata dia terletaknya di angka 2, kemudian kita lihat dia 2, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata dia 2,7. Ditulis di sini 2,7. Kemudian cari garis yang berhimpit. Ternyata garis berhimpit adalah di sini. Ya, bagaimana misalnya dalam satu pengukuran ternyata terdapat banyak garis berhimpit, kamu cari berhimpitnya yang duluan, oke ya. Kemudian ketika sudah menemukan yang berhimpit, kalian lihat skala noniusnya angkanya berapa. Di sini ternyata dia angkanya adalah 6, ya. Kan ini 5. Ini 6. Berarti 6 dikali 0,01 sama dengan 0,06. Nah, kemudian kalian jumlahkan dengan rumusnya ya, 2,7 ditambah 0,06 plus minus 0,05 cm. Jadi 2,76 plus minus 0,005 harusnya cm, tapi di sini jawabannya belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena plus minus 0,005 ini ada 3 angka di belakang koma, sedangkan yang di depan ini masih ada 2. Ini belum selesai jawabannya, makanya hasil yang terakhir adalah yang di depan harus sama dengan 0,005. Jadi harus juga ada 3 angka di belakang koma. Makanya 2,760 plus minus 0,005 cm. Jadi di sini ada 3 angka di belakang koma. Di sini juga ada 3 angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya awalnya cuma 2, jadi silakan kamu tambahkan dengan 0. Kita lihat contoh selanjutnya. Di sini. Ya. Nah, di sini dia nolnya itu terletak setelah angka 4, ya kan? Di sini ada dia setelah 4,6 tulis. Kemudian di sini dia angka yang berhimpit itu adalah ternyata 1,5 dikali 0,01 ya. Ini kan di antara 1 dan 2 berarti 1,5. Dikali 0,01 sama dengan 0,015. Nah, karena kebetulan di sini angkanya nanti akan hasilnya menjadi 3, ya udah berarti tidak usah ditambahin apa-apa. Pokoknya intinya angka yang di sini harus 3 angka di belakang koma, mengikuti dengan tingkat ketelitiannya juga 3 angka di belakang koma. Kita lanjut ke mikrometer sekrup. Ada skala utama dan skala nonius. Skala utama pada selubung utama, sedangkan skala nonius terletak pada selubung putar. Lihat angka terakhir pada skala utama yang terlihat, lihat angka yang berhimpit pada skala nonius. Tentukan angka dengan rumusnya. Jadi rumusnya adalah angka utama yang terlihat, angka noniusnya berhimpit 0,0 yang berhimpit dikali 0,01 plus minusnya, tapi beda dengan yang tadi, ini adalah plus minusnya adalah 0,005 mm. Catatannya adalah plus minus 0,005 mm menyatakan tingkat ketelitian mikrometer sekrup dalam satuan milimeter. Nah, di sini ada contohnya ya. Skala utama nih yang di sini. Ini kalau kalian praktek dengan alatnya, ini dia akan tetap selubungnya dia tetap. Kemudian skala nonius ini selubungnya dapat diputar-putar. Ya. Nah, hasilnya adalah kamu lihat dulu, sebelum sampai batas dengan selubung putar, angka berapa di situ? Kita lihat sama-sama nih. Ini kan berarti ini 0, 0,5, 1, 1,5 dan seterusnya. Berarti kalau diturutin ya, diikutin, ini adalah angka berapa? 5, 6, 7, 8. Berarti angka 8 yang kita dapatkan. Ya. Kemudian yang berhimpit itu adalah ini kan pada skala utama tuh ada garis lurus seperti ini. Dia berhimpit dengan di sini. Dengan skala nonius dia berhimpitnya bagaimana? Oh, ternyata yang berhimpit adalah angka 16. Masukkan ke 16 dikali 0,01, 0,016 ya. Kemudian dihitung, dimasukkan 8 ditambah 0,16 plus minus 0,005 mm. Ingat hati-hati di sini satuannya milimeter. Nah, 8,16 plus minus 0,005 mm. Nah, kemudian kalian tambahkan sesuai tadi, harus 3 angka di belakang koma sesuai dengan tingkat ketelitiannya juga 3 angka di belakang koma. Jadi menjadi tulisannya 8,160 plus minus 0,005 mm.
Ingat cara bacanya angka di belakang koma jadi jangan pernah kalian baca 8,160 itu salah. Harusnya bacanya adalah 8,160 dalam bentuk satuan. Ini ada contoh kedua. Nah, di sini lihat pada selubung utama, skala utamanya itu sebelum garis yang di sini ternyata adalah 3,5. Berarti angkanya 3,5. Skala noniusnya kita lihat yang berhimpit di sini yang lurus dengan di sini apa? Di sini ada angka 25, 26. Oh, berarti dia 27 dikali 0,01 0,27. Kemudian 3,5 ditambah 0,27 plus minus 0,005 mm. Jadi hasilnya 3,77 tapi ditambahkan 0 supaya 3 angka di belakang koma. Ya. Jadi hati-hati, jadi ketika misalnya ada garis ke bawah gini, ini tetap diperkirakan ya, tetap diperhitungkan, ini adalah 3,5, 3,5. Ya, jangan sampai kamu lihat atasnya doang jadi 3. Hati-hati di bawahnya ini juga ada nilai setengah, jadi 3,5. Hasil akhirnya adalah 3,770 plus minus 0,005 mm. Ini jawaban akhirnya yang saya garis warna hijau. Aspek-aspek pengukuran. Ketelitian, presisi, kalibrasi alat, ketepatan akurasi, kepekaan sensitivitas, kesalahan pengukuran terdiri dari kesalahan umum, kemudian kesalahan sistematik terdiri dari kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat, kesalahan paralaks, dan kesalahan acak. Kamu dapat melihat pengertian ini di buku kalian. Semuanya ada di buku kalian ya. Silakan dicari. Nah, yang mau saya jelaskan di sini yang lebih terperinci itu tentang kalibrasi alat. Apa itu kalibrasi alat? Jadi kalibrasi alat itu dalam membuat, misalnya kita ingin membuat penggaris, kita tidak hanya sembarang membuat penggaris, oh ini harusnya bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, enggak. Tapi di seluruh dunia itu ada satu alat, ya, ada satu alat yang memang sudah ditetapkan sebagai alat ukur utama, ya, alat ukur utama. Dan ini sudah disepakati oleh para ahli kimia dan fisika, ya. Karena untuk fisika itu tentang segi pengukurannya, kimia kandungan dari alat tersebut, ya. Nah, jadi nanti di setiap negara akan dikirimkan kopian dari alat kalibrasi yang dimiliki. Kalau tidak salah ini ada beberapa yang disimpan di Swiss, ya banyaknya di Swiss karena di sana tempat penelitian Swiss, Finlandia dan sebagainya. Kemudian kepekaan sensitivitas. Nah, sensitivitas ini adalah bahan yang digunakan, ya. Jadi kalau kalian menggunakan penggaris dari mika, itu dia lebih teliti jika kalian menggunakan penggaris dari besi. Kenapa? Karena besi itu terbuat dari logam. Dia terkena panas sedikit bisa memuai, terkena dingin sedikit dia akan menyusut. Jadi itu termasuk dari sensitivitas bahan. Jadi sebaiknya ketika kalian menggunakan penggaris, usahakan jangan menggunakan yang dari logam atau dari besi. Ya. Kemudian kesalahan titik nol itu tadi dari salah melihat mata memandang ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kesalahan kalibrasi ya tadi misalnya dia tidak menggunakan patokan dari satu alat yang sudah disepakati oleh para ahli. Angka penting. Nah, kalau kalian mikir kok angka penting? Angka itu kan bukannya semua penting. Ternyata untuk di fisika ada angka yang dianggap penting dan ada yang tidak penting. Di sini ada angka pasti dan angka taksiran. Syarat angka penting ya. Semua angka bukan 0, bilangan asli adalah angka penting. Bilangan asli itu mulai dari angka 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri sebelum angka bukan 0 atau sebelum bilangan asli adalah bukan angka penting. Jadi jika ada 0 yang terletak di depan, berarti itu tidak dianggap. Angka 0 yang terletak di antara bilangan asli adalah angka penting. Jadi misalnya ada angka 0 di antara misalnya 2, 0, 3. Berarti 0-nya itu keanggap angka penting. Angka 0 yang terletak di kanan atau setelah bilangan asli pada bilangan desimal adalah angka penting. Sedangkan angka 0 setelah bilangan asli pada bilangan bukan desimal adalah bukan angka penting. Misalnya ya, misalnya 0,0020 atau itu adalah 0 yang paling akhir itu adalah angka penting.
Sedangkan kalau tulisannya 2000, 2000 gitu ya, ada nolnya 3 kali. Nah, 3 nol belakangnya itu tidak dianggap penting karena dia bukan desimal. Ini penjelasannya. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, berarti ada berapa angka penting? Ada 4 angka penting. 12,3, berarti ada 3 angka penting, 1, 2, 3. Ini ada 1,2345, 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting, 5,2 ada 2 angka penting, jadi 5 dan 2. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri sebelum angka bukan 0 dan angka bukan 0 atau bilangan asli adalah bukan angka penting. Contoh lihat di sini. 0,523. Angka 0 yang di depan ini tidak pernah dihitung, ya. Semua 0 yang di depan tidak pernah dihitung, jadi tinggal aja kamu menghitungnya bilangan aslinya aja. 1, 2, 3. Oh, ternyata ada 3 bilangan asli. Ini ada 2, ini ada 4. Syarat ketiga, angka 0 yang terletak di antara bilangan asli adalah angka penting. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya ada 1,9063. Nah, 0-nya ini dihitung, jadi ada 5 angka penting. Di sini, dia ini garisnya kurang ke kanan dikit, jadi hitungnya dari angka 4 ya. 4302, jadi ada 4 angka penting, 0-nya tetap dihitung. Di sini ada 1000002. Ya, total ada 7 angka penting. Nah, angka 0 yang terletak di sebelah kanan setelah bilangan asli pada bilangan desimal adalah angka penting. Sedangkan yang bukan bilangan desimal bukan angka penting. Maksudnya seperti apa? Ini kan ada 1,2300. Nah, 0-nya ini dihitung. Jadi ada 5 angka penting. Di sini 0,0500. 0 yang setelah angka 5 ini dianggap angka penting karena dia desimal. Demikian di sini juga ya. Di sini ada 7 angka penting. Tapi untuk contoh yang DEF, dia kan bukan desimal. Nah, jadi yang 0-nya di sebelah kanan ini jangan pernah kalian hitung ya. Jadi cukup bilangan aslinya saja. Kecuali ya misalnya di tengah di sini misalnya ada 5032, 0-nya itu dihitung ya. Pokoknya yang setelah di sebelah kanannya itu jangan pernah dihitung. Pembulatan bilangan. Kalian pernah membulatkan bilangan kan ya? Angka kurang dari 5 tidak diubah, angka lebih dari 5 dinaikkan 1. Angka tepat 5 ada 2 kemungkinan. Jika sebelum angka 5 adalah bilangan genap, maka angka tidak berubah. Jika sebelum angka 5 adalah, nih salah tulis, bilangan ganjil, maka angka dinaikkan 1. Contohnya. Nih, ada contoh banyak ya. Bulatkan angka-angka di bawah ini, typo juga. Angka-angka di bawah ini menjadi 3 angka penting, ya. 3 angka penting berarti kamu tahu angka penting 3 itu maksudnya seperti apa. Misalnya ini 2,76432. Nah, kalau 3 berarti kan berhenti sampai sini. Kamu lihat belakangnya 6 berapa? Oh, 4. 4 kan kurang dari 5, berarti tidak diubah. Jadi tetap ditulis 2,76. Nah, di sini dia 3,65. Nah, berhenti di sini ada 5, berhenti di 5 ya. Di belakangnya 5 ada 8. 8 angkanya 8 ini kan dia lebih dari 5. Berarti dibulatkan ke atas jadi 3,66. Demikian juga yang seterusnya ya. Nah, seperti ini. Tapi ada contoh khusus misalnya nomor 6 dan 7 yang perlu kalian perhatikan yang tadi tentang angka 5. Kalau 3 angka penting berarti kan yang terlibat adalah dari awal ini sampai angka 4. Tapi belakangnya 4 adalah 5. Nah, 5 ini jadi permasalahan, ya kan? Dia bisa naik atau enggak. Nah, sebelum angka 5 adalah angka 4. 4 itu kan genap. Berarti nulisnya dia tetap karena 4 itu genap jadi 0,0264. Nah, sedangkan di nomor 7 dia kan sampai pada angka 7, 3,475. Nah, belakangnya ini kan 5. 5 kan masih rancu ya. Tapi kamu lihat, sebelum 5-nya itu angka 7. 7 itu kan ganjil ya, berarti nanti dinaikkan 1, 3,48. Nah, di sini, kalau ada 16,9815. Nah, ini angkanya 8. Naikkan 1 kan jadinya 10. Ya udah, depannya juga ikut berubah jadi 17,0. 0 tetap ditulis karena syaratnya yang diminta adalah 3 angka penting. Notasi ilmiah. Nah, ini notasi ilmiah itu adalah membuat dalam bentuk eksponen atau pangkat. Jadi, misalnya ada 2, 3, 6, 5, 4, 8. Nah, ini harus diubah menjadi 1 ya, pengubahan bilangan menjadi bentuk eksponen dengan 1 bilangan asli di depan koma. Jadi harus ada 1 bilangan asli. Bilangan aslinya yang mana? Ya udah yang paling depan ini, angka 2. Caranya gimana?
Kalau sebenarnya itu harus dibagi 10.000, dibagi 100.000 atau bagaimana. Kalau saya cara gampangnya adalah kamu buat koma. Nih ya, seperti ini. Dimulai dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pokoknya kalau angkanya dia tidak ada koma alias atau dia dari belakang ke depan, jadi tulisnya jadi karena 3 angka penting kan yang diminta 2,36. Kenapa 36? Karena belakangnya kan 5, tapi 6 itu genap ya. Jadi 2,36 kali 10 pangkat 5. Kita lihat yang nomor 2. 4, 3, 7, 8, 6, 3, 2, 3. Nah, harus diubah menjadi 3 angka penting dalam bentuk eksponen. Berarti kan harus komanya sampai di belakang 4. Ya udah hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Karena 3 angka penting berhenti di 7, tapi belakang 7 adalah 8, jadi dibulatkan ke atas menjadi 4,38 kali 10 pangkat 7. Nah, beda lagi misalnya bentuknya adalah desimal seperti ini ya. Seperti ini. 0,00656942, saya asal yang buat angkanya. Nah, karena dia dari depan seperti ini, kebalikan. Kalau tadi dari belakang ke depan, sekarang dari depan ke belakang. Dia harus menuju ke angka komanya ke belakang 6. Ya. Caranya gimana? Komanya dimulai setelah koma yang 0 awal ini, jadi 1, 2, 3. Karena 3 angka penting berhenti di sini, dengan pembulatan jadi 6,57. Jadi 6,57. Nah, karena dia dari depan ke belakang mundur ya, berarti 10-nya pangkat min 3. Oke, pangkatnya min ya. Jadi kalau dari depan ke belakang dia pangkatnya min. Demikian juga yang di sini ya. Dia harus menuju 1 nih. 1, 2, 3, 4. Jadi 1,36 karena tidak ada pembulatan ke atas. 1,36 kali 10 pangkat min 4 karena tadi ada 4 koma. Lihat juga yang lainnya, ada contoh lain nih, saya kasih banyak. Seperti ini ya. Untuk nomor 7 sampai 12 sama, nah yang beda di nomor 13 dan 14. Saya kasih contoh yang dalam bentuk pecahan, kamu ubah aja dalam bentuk per 10, 100, 1000, 10.000, apapun lah itu ya. Ini kalau ini dikali 125 jadi per 1000 jadi 0,125, ya udah. Tinggal mundur 1. Jadi 1,25 kali 10 pangkat min 1 karena dia mundur 1. Sedangkan di sini 2/3 kan 0,66666 dan seterusnya. Tapi karena tadi mintanya adalah 3 angka penting, ya udah berarti dia mundur 1, 6,67 dikali 10 pangkat min 1. Nanti tolong dicatat ya, mungkin di pause nanti kalian catat. Angka penting pada notasi ilmiah. Oke ya. Notasi ilmiah, angka pentingnya yang mana? Ya udah yang sebelum pangkat ya. Jadi di sini nomor 1, 1,6. Nomor 2, 1,60. Nah, nomor 3, 1,600. Ingat jangan pernah baca 1,600, salah ya. Harus bacanya satu persatu, 1,600 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Nah, di sini karena cuma ada 3 ya berarti 1 angka penting. Di sini 3,20000 berarti karena ada 5, berarti 5 angka penting ya. Oke. Yang pokoknya saya garis bawah itu adalah angka pentingnya. Nah, sekarang angka taksiran ini digunakan dalam penjumlahan dan pengurangan. Beda dengan angka penting, dengan prinsip tadi angka penting, angka taksiran adalah jumlah angka yang terletak setelah lambang desimal. Ingat ya, setelah lambang desimal. Jadi, kalau dia tidak punya, dia bukan angka desimal, berarti angka taksirannya adalah 0. Jadi seperti ini. 235,67 angka taksirannya jumlahnya berapa setelah angka 0 ada 6 dan 7, berarti ada 2. Angka taksirannya 2. Di sini 634,453. Setelah koma ada berapa angka? Ada 3. Berarti angka taksirannya 3 dan seterusnya. Kamu lihat nomor 5. Ini ada 503. Ya karena dia bukan dalam bentuk koma, berarti dia angka taksirannya adalah 0. Oke. Penjumlahan ya. Nih, sebelumnya nih. Prinsip penjumlahan pengurangan menggunakan prinsip angka taksiran yang paling sedikit. Kita lihat maksudnya apa sih? Di sini misal ada 123,456 ditambah 73,7. Nah, untuk angka yang pertama ada 3 angka taksiran. Sedangkan angka kedua ada 1 angka taksiran. Nanti hasilnya harus
sesuai dengan angka taksiran yang paling sedikit, yaitu 1. Jadi nanti kamu bulatkan hingga 1. Ketika di jumlah total, kalau matematika biasa, kan 197,156. Ini kalau matematika biasa. Tapi karena ini prinsipnya di fisika angka taksiran, karena yang paling sedikit adalah 1 angka taksiran, berarti dia hanya butuh 1 angka di belakang koma. Jadi dibulatin jadi 2. Karena ingat ini ya, tadi ini 5. Depannya 1 kan ganjil, naikkan 1 jadi 2. Jadi jawabannya 197,2. Nah, yang contoh kedua, 500,4 ditambah 216,87. Nah, yang paling sedikit angka taksirannya adalah 1, seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya juga angka taksirannya harus 1. Ketika kamu hitung biasa 717,27. Nah, supaya jadi tinggal 1 taksiran bulatin aja. Jadi 717,3. Contoh selanjutnya. Ini yang dalam bentuk desimal ya. Oke, dalam bentuk desimal. Seperti ini. Angka taksirannya ada berapa nih? Angka taksirannya ada 6. Yang kedua ada 4. Jadi hasilnya nanti harus angka taksirannya adalah 4. Ya, sesuai dengan yang paling sedikit. Ini kalau ini jawabannya 0,031539, ini adalah jawaban yang paling biasa. Maksudnya dalam matematika ini biasa ya, ini jawaban matematika biasa. Tapi kalau ketika diubah dalam prinsip angka taksiran, diubah jadi yang paling sedikit, tadi ada 4. Jadi 0,0315, 4 angka di belakang koma. Nah, ini yang pecahan, coba lihat kamu sendiri. Pecahan kalau saya prinsipnya adalah silakan kalian ubah. Kalau kalian misalnya ada cara lain untuk mengubah ke dalam bentuk desimal ya silahkan ya kan. Kebetulan di sini dia sama-sama 3 angka taksiran, ya udah berarti nggak usah repot-repot ya, jawabannya ya udah 3 angka taksiran 0,196. Pengurangan juga prinsipnya sama ya. Hasilnya juga kamu ubah ke angka taksiran paling sedikit. Di sini ada 4 angka taksiran, di sini 1, ya udah. Jawabannya yang awalnya jadi harusnya 244,2578 harusnya menjadi 1 angka taksiran menjadi 244,2 karena di belakang 2 adalah 5. Masih ingat lagi kan? Nah, 2-nya itu kan genap, jadi dia tidak naik, jadi tetap ya. Nah, di sini ini ada 6 angka taksiran. Di sini ada 5 angka taksiran, jadi jawabannya harus 5 angka taksiran. Nah, oke. Nah, jawaban hasilnya kan 0,001668. Nah, supaya menjadi 5, ya udah dibulatkan begini. Jadi 0,00167. Paham ya? Lanjut. Perkalian dan pembagian. Prinsip dari perkalian pembagian adalah hasil yang didapatkan harus memiliki jumlah angka penting yang paling sedikit berdasarkan angka penting yang dimiliki oleh soal. Maksudnya apa? Lihat contoh. Di sini, 203,45 dikali 15,22. 203,45 ada 5 angka penting, 15,22 ada 4 angka penting. Jadi hasilnya harus ada 4 angka penting, karena yang paling sedikit kan 4 ya dibanding 5 ya. Ketika kamu hitung biasa jawabnya segini, 3096,509, diubah jadi 4 angka penting, ya udah 3096. Dan prinsipnya di belakangnya 5. Ini genap, jadi tetap. Contoh kedua, ini ada 4 dan ada 3. Ketika dihitung jawabannya 23,2956 ya. Tapi harus diubah dalam 3 angka penting, ya udah. Jadi 23,3 dengan prinsip pembulatan karena di belakang 2 adalah angka 9. 9 itu kan lebih dari 5. Ini contoh lagi nih, ini contoh yang bentuk desimal 0,00 sekian-sekian ya. Nah, ini contohnya sehingga kamu dapatkan segini. Nah, tapi di sini mintanya 1 angka penting. Nah, ini kan ingat ya, ini kan tidak angka penting nih, jadi nggak dianggap nih. Gimana cara buat jadi 1? Ya udah tinggal ini angka 1, tapi belakangnya 18, jadi angkanya 2, ya. Dan kalau ada seperti ini, angkanya jangan kamu tulis begini aja gitu. Benar sih, tapi biasanya nilainya nggak full. Mungkin kalau poinnya 10, saya jadi 9 ya. Karena saya inginnya kalian bisa ubah menjadi bentuk lebih sederhana, lebih ringkas, dalam bentuk eksponen. Ya, jadi hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, karena dia mundur jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini contoh ada yang penting. Tolong perhatikan contoh yang di sini. Di sini ada 6 dan ada 2 angka penting. Ya, berarti hasil jawabannya harusnya 2 kan? Tapi ketika kamu ketemu, dia jawabannya adalah 4925,907. Bingung nggak tuh? Gimana cara bikinnya dia jadi 2 angka penting? Gampang, ya.
Jadi, tulis aja. Ini kan padahal ribuan nih. Gimana cara bikinnya jadi 2 angka penting aja sih? Gampang sih caranya. Tinggal aja kamu tulis 49 karena belakangnya 92 kan berarti nggak ada naik ya. Nah, ini udah karena ini ribuan ya tinggal ditambah 00, jangan tulis 25 karena kamu tulis 25 itu jadi kebacanya adalah 4 angka penting sedangkan yang diminta adalah 2 angka penting. Ya udah 4.900. Tapi ketika kalian tulis jadinya 4,9 kali 10 pangkat 3. 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Di sini ada pembagian. Prinsipnya sama seperti tadi ya. Hasilnya harus sesuai dengan angka penting yang paling sedikit. Silakan diperhatikan. Ya. Nah, ini kan 2 angka penting, sedangkan jawabannya 3.208,52. Ya udah, 3 angka penting depan, karena ini belakangnya 2 adalah 8, jadi 33, 0. 0 kan bukan angka penting kan? Nah, jadi 3,3 kali 10 pangkat 2. Nah, yang di sini, nah bedanya di sini adalah 7 angka penting dan 5 angka penting. Sedangkan hasilnya adalah 2 angka penting. Gimana caranya bikin jadi 5? Gampang, tinggal kamu tulis aja. Tambahin 0 di belakang sehingga jumlahnya total ada 5. Jadi 2,6000. Kan jawabannya ini adalah angka penting. Oke, lanjut. Akar dan pangkat. Nah, hasilnya harus sesuai dengan jumlah angka penting pada soal. Nah, di sini angka pentingnya dalam akar kan 2,56. Berarti ada 3 angka penting. Akar dari 2,56 kan 1,6. Ya, supaya jadi 3 angka penting, ya udah ditambahin 0, gampang kan? Nah, yang di sini kalau dia pangkat 5,3 pangkat 3 148,877. Sedangkan di awalnya dia 5,3 kan berarti 2 angka penting. Ya udah. Bulatin dia sampai angka 14 tapi dalam bentuk ratusan ya. Angka belakangnya 8 jadi 150 jadi 150. Ya udah tinggal kamu ubah ke bentuk notasi ilmiah. Ya, eksponen 1,5 kali 10 pangkat 2. Semoga paham. Konversi satuan. Konversi satuan ini gampang sih, gampang ya. Adalah gimana proses mengubah satuan pada besaran sama. 1 meter jadi 100 cm, 2 gram jadi 0,002 kg dibagi 1000 ya. 2 jam 120 menit sama dengan 7.200 detik. Nah, yang di sini yang perlu hati-hati untuk nomor 4 dan 5. 18 km per jam. Nah, diubah menjadi meter per second. Caranya gimana? Ya udah 18 km ke meter turun 1000 kan, jam ke detik atau ke second itu kan 3600. Ya udah dikali 1000 per 3600. Jadinya 5 meter per second. Ini gampang. Nah, yang di bawah agak rumit. Dia dari yang kecil menjadi lebih tinggi. Ini kan 8 mm per second, ya. Oke. Nah, caranya adalah dibagi. Mililiter ke liter kan naik 1000 ya kan? Naik 1000 kan? Naik 1000. Nah, berarti dibagi 1000. Kemudian dibagi juga karena dari second ke jam berarti dibagi 3600 karena dia pembagian tinggal aja dibalik kan. Prinsip pembagian pecahan itu kan berarti dibalik penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Oke. Dia kehitungnya jadi 28,8 liter per jam. Dipahami. Besaran dan dimensi. Nah, di sini besaran pokok kalian udah belajar di SMP ya. Jadi dimensi itu adalah lambangnya dia ya. Lambangnya dia lambangnya besaran pokok. Lambangnya besaran pokok nih dalam penulisan seperti ini. Jadi dalam tanda kurung bentuknya kotak. Jadi ketika kalian nulis harus dalam bentuk kurung kotak, jangan tanda kurung biasa ya, itu salah. Harus dalam kotak seperti ini. Panjang itu meter. Jadi tidak hanya panjang doang. Maksudnya tidak panjang doang gimana? Misalnya lebar itu kan satuan meter. Jarak tuh kan jadi satuannya meter. Nah, semua yang satuannya meter adalah lambang dimensinya adalah L. Oke, ya. Massa kilogram. Kalian udah tahu ini satuan SI ya. Kemudian waktu T besar. Ampere I itu dari kuat arus listrik, suhu Kelvin K. Ini bacanya adalah theta. Ini theta ya. Jumlah zat mol. Mol itu lambangnya N besar. Ini nanti mol ini hubungannya dengan kimia di semester akhir. Intensitas cahaya kandela CD ini dia lambangnya adalah J. Ya, J besar, tapi bukan joule ya, hati-hati. Bukan. Ini contohnya
Caranya gini, besaran turunan dan dimensinya contoh. Luas itu adalah panjang kali lebar, ya kan? Ya udah meter kali meter dari satuan nih ya, saya lihat dari satuannya udah tinggal L dikali L. Bentuknya adalah L kuadrat. Ini dimensinya untuk besaran turunan. Volume, panjang kali lebar kali tinggi kan sama aja meter kali meter kali meter. Berarti L kali L kali L. Ya udah tulis aja karena sama L pangkat 3. Kecepatan, itu kan jarak per waktu. Jarak itu satuannya meter, waktu itu satuannya second atau detik, ya kan? Berarti L dibagi T. Nah, posisi ini belum benar, jadi harus dalam bentuk satu baris. Nah, T sebagai yang di bawah nih ya, itu harus pindah ke atas, makanya menjadi pangkat negatif. Jadi ketika penyebut pindah ke atas, dia akan menjadi pangkat min. Ya, kalau dia T-nya cuma 1 berarti L dikali T pangkat min 1. Percepatan, kan jarak per waktu kuadrat, berarti meter per S kuadrat. Ya, berarti L per T pangkat 2. Nah, ya udah. Karena ini kan di kuadrat berarti T-nya ada 2. Pindah ke atas jadi L pangkat T, L dikali T pangkat min 2. Massa jenis, massa per volume. Ya, massa per volume. M, tadi massa kan M ya, M per volume. Volume tadi kita udah hitung, L pangkat 3, turunin aja langsung daripada ngitung lagi. Ya udah berarti M dikali L pangkat min 3. Kemudian gaya, gaya itu adalah massa kali percepatan. Massa tadi M, nih. Percepatan kita udah ngitung, L kali T pangkat min 2. Udah, jadiin 1. Nah, di sini ada tugas, bukan gimana ya, sebenarnya ini nanti saya tidak akan menilai, yang saya nilai bukan yang ini, cuma biasanya yang saya keluarkan kalau di ulangan, bisa ada 4 soal ya kan, 3 atau 4 soal dari 15 ini kan daripada saya beritahu semuanya. Nah, kalian kerjakan coba nanti di rumah ya. Ini saya udah kasih rumus-rumusnya nih di sini ya. Saya sudah kasih rumus-rumusnya dan di depan, jadi ngerjain nomor 7 itu pasti akan urut. Setelah nomor 6, 7, 8, 9 itu harus urut ya. Nanti setelah usaha itu kan gaya kali jarak. Gaya kamu udah tahu tadi udah ketemu di nomor yang depan kan, nih gaya udah ada. Masukkan aja rumus gaya. Daya. Nah, usaha sudah dapat nih, usaha masukkan. Waktu. Gaya tadi juga udah, luas juga udah ada. Jumlah zat tadi kan mol kan, N ya, per waktu. Dan seterusnya ke bawah, tolong secara mandiri kalian tulis. Sebenarnya kalau nggak ditulis nggak masalah sih. Cuma biasanya saya ambil 4, kalau soal ulangan ya, saya ambil 4 atau 3 dari 15 yang ada di sini. Nggak akan keluar dari ini kok. Ya walaupun masih banyak lagi besaran turunan ya. Dah, itu saja materi yang saya berikan hari ini. Ini kan panjang nih, sampai 38 menitan ya. Kalau kalian mau di-pause dulu sambil nyatet nggak apa-apa. Nah, makanya karena ini udah satu bab, jadi nanti pelan-pelan, latihan soalnya pun pelan-pelan ya. Cuma untuk materi saya jadiin satu media. Jadi semoga kalian paham, dan kalau tidak paham silakan bertanya ke saya. Nanti juga ada latihan soal yang saya share. Itu nanti kalian kerjakan, ya kan? Kalian kerjakan pakai cara kalian. Nanti ada batas waktunya. Nanti kumpulkan di foto, bentuk foto, kirimkan ke saya. Nanti saya nilai benar nggak caranya kalian seperti itu. Ya, untuk pertemuan selanjutnya ada latihan soal kecil-kecilan sebelum kita masuk ke ulangan. Tetap ada latihan soalnya. Oke, terima kasih dan semoga kalian paham ya. Kalau tidak paham silakan bertanya ke saya. Lebih baiknya lewat WA karena saya lebih cepat daripada kalian lewat line ya. Dah, semoga paham dan semoga lancar untuk pembelajaran hari ini.